Jadi Ustadz, apakah bisa dimulai untuk ngajinya? Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat berupa hujan ini. Semoga dengan adanya hujan ini wabah COVID-19 semoga cepat diangkat. Tak lupa pula Amin. salam semoga tercurah limpahkan terhadap junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kelimpahan atau memberikan sebuah warisan kepada kita, yaitu berupa bagaimana caranya kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, studi Islam berkara, SIB FH UNED, dan UKM lain memberi jalur kepada mahasiswa, terutama mahasiswa UNED, untuk ngaji terkait fikih kontemporer. Untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ustadz Dani untuk menjelaskan sedikit tentang ngaji kontemporer pada malam ini. Monggo Ustadz. Suara saya jelas. Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan para mahasiswa atau para jamaah yang pada kali ini mengikuti kajian fikih kontemporer, khususnya pada malam Selasa, yaitu kita rutinan membahas kaidah usul fikih yang referensi utamanya itu adalah kitab Faraidul Bahiyah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita terus istiqomah mengikuti kegiatan-kegiatan ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yaitu memperdalami agama, memahami agama. Karena apa? Rasulullah bersabda, "Mayyuridillah bihi yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah, maka dia dipastikan akan belajar agama. Berarti kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah. Kajian pada malam ini memang cukup menarik, yaitu tentang al-hudud tudra'u bisyubhat. Di referensi lain itu menggunakan kalimat taskutu, artinya sama saja. Al-hudud taskutu bisyubhat. Jadi hukuman atau had itu bisa gugur karena disebabkan hal-hal yang masih subhat. Kalau kita tahu yang sudah kita kaji bahwasanya subhat itu adalah sesuatu yang masih bersifat samar, ya. Jadi kalau subhat secara bahasa itu artinya adalah samar. Hal ini tadi ketika pamflet ini di-share, memang ada beberapa masukan dari para jamaah syarifah misalnya, yang mengatakan hal kaitan hukum pada kaidah usul fiqh ini apakah bisa dikorelasikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Memang sangat sulit sekali ketika kita hanya berpandangan satu madhab atau satu kitab saja ketika berkaitan tentang hukum positif atau KUHP yang sudah ada. Kenapa? Karena hukum di negara kita itu adalah hukum bukan berasaskan murni Islam 100%. Ya, perlu diketahui bahwasanya hukum yang ada di Indonesia bukan murni 100%, adalah ketentuan yang ada di Al-Quran dan Hadis. Karena apa? Karena negara Indonesia ini bukan negara yang bersifat khilafah dan murni Islam 100%. Karena kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, dan yang mana di situ banyak sekali negara kesatuan terdiri dari beberapa agama, sehingga ketentuan-ketentuan seperti yang akan kita bahas pada malam ini, misalnya had itu tidak bisa gugur. Had itu bisa gugur karena ada syubhat. Hal ini sangat susah sekali untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena bukan negara Islam, ya. Mayoritas Muslim tapi bukan negara Muslim, ya. Kenapa? Karena memang hukumnya ini adalah hukum positif yang mencakup seluruh agama. Kalau kita tahu misalnya had, yaitu berupa hukuman,
Misalnya yang sering terjadi itu adalah masalah perzinaan, ya, masalah pencurian, masalah qadzaf misalnya. Ini perlu dibutuhkan bukti yang sangat kuat sekali, ya. Karena subhat itu secara bahasa itu adalah tidak terang atau tidak jelas, ya. Secara istilah bagaimana subhat dalam kaitannya hudud ini, yaitu subhat kejadian yang masih belum uh, tentu benar kevalitannya. Bisa iya, bisa tidak. Oleh karena itu dibutuhkan bukti yang kuat, terutama masalah zina, misalnya dibutuhkan 4 seorang saksi, kemudian benar-benar masuk seperti benang masuk ke dalam lubang jarum, misalnya harus seperti itu. Dan mendatangkan 4 saksi itu sangat susah sekali. Misalnya dari keempat saksi ini sudah 3 saksi sudah melihat secara pasti, namun keempat saksi yang terakhir misalnya itu ketika melihat masih ragu, iya apa enggak, sehingga hal yang seperti demikian masih belum bisa dijatuhkan had. Kenapa? Karena berdasarkan kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat. Jadi had itu bisa gugur karena hal-hal yang subhat yang masih bersifat samar. Apakah ada landasannya, Ustaz? Ada, yaitu bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW, idra'u al-hududa bisyubhat, ya. Dar'a yadra'u, artinya seperti yang sering saya katakan, dar'ul mafasid muqaddaman ala jalbil masoleh, dar'a. Itu artinya tolak. Nah, tolaklah beberapa had karena memang adanya hal yang bersifat masih subhat, yang masih bersifat samar. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ini dalam rangka menjaga seseorang agar terhindar dari hukuman, seperti itu. Jadi semisal ketika ada seseorang yang menuduh, lantas kemudian nuduh kamu berzina, kemudian ada yang melaporkan ke hakim, kemudian ketika hakim memanggil terdakwa, antum zina, tidak seperti itu, maka dibutuhkan seorang saksi. Ketika ada saksi yang masih belum belum pasti atau masih ragu, maka hukumannya digagalkan. Atau misalnya ada kasus yang sering terjadi, dan ini agak lucu memang ketika ada kasus misalnya ini dalam kitab, tidak hanya dalam kitab Faridul Bahiyah saja, dan banyak lagi di kitab-kitab fikih lainnya, misalnya ketika ada seseorang yang mana ketika ada perkumpulan atau acara, dan waktu zaman dulu itu kan penerangan masih susah sekali, jadi kebanyakan gelap, sehingga ketika ada kumpul-kumpul ada seorang suami yang mencari istrinya, kemudian di kamar ada seorang yang tidur, kemudian dikumpuli. Padahal dia bukan istrinya, tapi apalah yang terjadi, ternyata tetap dipaksa dikumpuli karena memang si laki-laki benar-benar tidak tahu, sehingga suaminya perempuan yang tadi melaporkan ke hakim untuk dijatuhkan had. Sehingga apa? Hakim tidak boleh memutuskan secara langsung, oh ini harus kena had. Jadi menunggu penjelasan dulu, yaitu kronologis kejadiannya bagaimana. Ternyata si A yang melakukan hubungan itu pada istrinya orang, ternyata benar-benar tidak tahu, dengan alasan dikira istrinya sendiri, kemudian lampu mati total sehingga tidak tahu kalau istrinya ini salah. Tapi lucu memang, salah kok sampai kebangetan. Padahal jelas ya, kalau sudah kita kena hukum hukum zina misalnya, maka tergantung nanti hadnya itu termasuk zina yang muhsan apa ghairu muhsan, ya. Dalilnya jelas, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuna mi'ata jaldah. Kalau ini masih yang ghairu muhsan itu kan dicambuk 100 kali, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah itu muhsan, sudah sama-sama nikah, maka ya dirajam sampai mati. Lantas apakah memang demikian? Seorang hakim langsung memutuskan. Makanya kaidah ini sering digunakan oleh hakim, apalagi kalian yang fakultas hukum harus memang benar-benar menggunakan kebijakan kaidah ini secara secara bijak. Al-hudud tasqutu bisyubhat atau al-hudud tudra'u bisyubhat. Had-had itu, hukuman itu bisa gugur dengan hal-hal yang masih belum jelas atau hal-hal yang masih bersifat syubhat. Dalilnya idra'ul hududa bisyubhat. Begitu juga dalam kasus
pencurian misalnya, ketika ada seorang dituduh, ya, ada si A mencuri si B. Akhirnya si B melaporkan bahwasanya hartanya dicuri ke hakim. Kemudian hakim memutuskan apakah kamu benar-benar mencuri si A. Lantas si A itu menceritakan kronologisnya bahwasanya si B itu punya hutang 1 juta ke saya. Karena si B itu sudah saya kasih waktu 1 bulan untuk melunasi, tidak dilunasi, saya kasih waktu lagi 1 minggu, tidak dilunasi, maka saya ambil uangnya. Seperti itu secara diam-diam. Akhirnya apa? Akhirnya dituduh mencuri, dilaporkan ke kan banyak kasus kemarin yang viral, yaitu mencuri uangnya sendiri sebenarnya, tapi jalannya yang keliru karena lewat mencuri. Sama halnya ketika kita ingin bersuci, yaitu mencuci pakaian dengan air kencing misalnya. Mencucinya, membersihkannya betul, tapi airnya yang keliru, sehingga dipermasalahkan. Kalau sampai pencurian seperti itu bagaimana? Ketika itu sebenarnya uang saya sendiri, karena tidak dibayar, saya curi misalnya. Akhirnya dilaporkan, hakim ya harus bijak, tidak lantas menjatuhkan hukuman. Kalau sudah 1 juta itu kan sudah boleh dipotong kalau secara hukum Islam, ya. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaban nakalam minallah wallahu azizun hakim, ya. Asarik wasarikotu, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Nah, ketika itu mencuri, apalagi sampai 1 juta misalnya. Kalau memang benar-benar, ya, benar-benar mencuri. Namun ketika ada kronologis hal yang demikian, bahwasanya tuduhannya si B yang dicuri uangnya itu, ketika A menceritakan hal demikian, bahwasanya itu punya hutang nggak dibayar-bayar, akhirnya diambil oleh si A, maka hakim itu tidak boleh sembarangan memutuskan hukuman potong tangan, perlu dipertimbangkan lagi. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri banyak kasus-kasus yang demikian, namun ya karena bukan negara Islam, ya kita maklumi. Dan pasti kalian juga lebih mengerti bagaimana keadaannya ketika hukum positif diterapkan. Kemarin ada yang sempat viral, yaitu kasus nenek yang umur 75 tahun, kemudian karena kelaparan mencuri kates, ya. 1 kates yang kalau dirupiahkan mungkin harganya, kalau di rumah saya kates itu diobral 500 rupiahan, ada yang 1000, itu dituntut ke penjara, di penjara 2 tahun, ya. Padahal kalau hal yang demikian, seorang hakim itu memang harus berpegangan pada hadis ini, idra'ul hudud bisyubhat, tinggalkan beberapa had hukuman karena adanya subhat. Kalau mau konsisten pada kaidah ini, makanya kaidah ini harus menjadi pegangan dasar yang jelas ketika menjadi seorang hakim. Hal yang demikian bagaimana? Subhat ini apakah berlaku cuma hanya pada hudud saja? Takzir apakah juga bisa menggugurkan? Kalau urusan takzir beda, ya. Had itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, seperti zina yang dicambuk 100 kali dan dirajam ketika itu sudah zina muhsan. Begitu juga pencurian, maka dipotong tangannya. Sedangkan kalau takzir ini beda, ya. Dan negara kita itu sebenarnya lebih banyak, saya perhatikan lebih banyak ke takzirnya. Kenapa kok demikian? Karena kalau takzir itu adalah hal-hal yang memang hukuman yang tidak ditetapkan di Al-Quran. Contohnya misalnya kita mengolok-olok teman, kita mengolok-olok orang misalnya, mencaci maki, atau atau apa misalnya, masuk ke dalam rumah tanpa izin orang misalnya. Ini kan hukumannya ditentukan kita sendiri, atau hukuman ada yang sudah ditetapkan oleh negara, ya. Jadi takzir ini ketika ada yang syubhat, maka tidak bisa menggugurkan meskipun itu hal yang syubhat. Misalnya saya mengolok-olok, ya, mengolok-olok. Kemudian kalian memberi takzir ke saya, itu boleh. Ketika misalnya kita melanggar lalu lintas, itu kan tidak diatur dalam Al-Quran. Kemudian ditakzir oleh polisi, yaitu kalian harus bayar denda, misalnya 200.000. Nah, seperti itu diperbolehkan. Dan hal yang syubhat tidak berlaku pada kaidah ini. Kaidah syubhat ini, asyubhat taskutu, asyubhat taskutu
al-hududu tasqutu bil subhat, had-had itu bisa gugur karena ada subhat, ini berlaku bagi had saja, hukuman atau had yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, seperti masalah zina, masalah qadzaf, tuduhan berzina, atau yang ketiga itu adalah masalah pencurian. Selain itu tidak berlaku. Ya, takzir itu adalah urusan yang diaturnya, tata caranya, hukumannya diberikan keluasan kepada kita. Ya, misalnya kita kalau berbuat buruk di masyarakat, maka hukumannya itu adalah dicemooh atau dikucilkan dari masyarakat. Itu adalah hukum yang sudah berlaku di sini. Misalnya kalau kita tidak amit sama orang, ya, kalau kita bersikap kasar, ngomong kasar, miso dan lain sebagainya, maka ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, feedbacknya itu adalah hal yang negatif, itu hal-hal yang subhat tidak berlaku atau kaidah ini tidak berlaku pada hal yang demikian. Begitu juga kaidah ini juga bisa menggugurkan kafarot. Misalnya bila orang yang sedang puasa Ramadan melakukan jima, kan tidak boleh kena kafarot. Karena lupa bahwa ia sedang berpuasa, makanya tidak wajib membayar kafarot. Kita tahu kalau pas zina di tengah-tengah puasa, maka itu kafarot. Kafarotnya apa? Ya harus memerdekakan budak, atau memerdekakan budak, atau memberi memberi fakir miskin 60 orang miskin, atau hukuman yang lain. Maka ketika hal demikian, maka tidak wajib untuk melakukannya, tidak wajib melakukan kafarat. Kenapa? Karena masih subhat. Misalnya saya puasa, tiba-tiba berhubungan suami istri. Kalau dalam keadaan lupa, tidak apa-apa, karena memang konsekuensinya itu adalah lupa. Kalau lupa, apapun itu, sifat ibadah, apapun itu, maka diperbolehkan. Tapi kalau lupa melupa itu beda. Kayak puasa, kemudian kita makan sampai 3 piring, itu bukan lupa, itu lapar berarti. Kalau masih 1 piring, masih ditolerir ya. 1 piring, kemudian minum kopi, rokokan, santai, kemudian nyemil sampai berjam-jam, itu namanya bukan lupa, tapi lupa, dan itu urusannya sama Allah. Maka nanti ya hukumannya akan diganjar dirinya sendiri nanti yang akan mendapatkan dosa. Oleh karena itu ada beberapa penetapan pada kaidah ini. Kaidah ini tidak semuanya bisa dipakai, terutama dalam masalah takzir ya. Tapi kalau dalam masalah had itu pasti, dan kafarat boleh diterapkan. Al-hudud taskutu bisyubhat, had-had hukuman ya, itu bisa gugur karena hal-hal yang subhat atau hal-hal yang masih bersifat samar. Oleh karena itu, kalian yang calon hakim, tak doakan semoga kalian semua yang ada di sini, khususnya Fakultas Hukum, mudah-mudahan nanti hajat dan cita-citanya kalian terkabulkan menjadi hakim. Jadilah hakim yang bijak, dan juga jangan lupa terapkan kaidah ini, al-hudud taskutu bisyubhat, had-had hukuman apalagi yang bersifat keras, maka hati-hatilah, dan hal-hal yang bersifat hukuman hudud itu bisa gugur karena hal-hal yang masih belum pasti. Alangkah baiknya jangan tetapkan dulu hukumnya, tapi selidiki dulu, teliti dulu sampai benar-benar saksi dan juga bukti-bukti terkumpul dengan seksama, sampai penilaian kita itu objektif 100% sehingga bisa menetapkan hukum dengan bijak dan benar, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman di room ada yang mau ditanyakan, monggo. Gimana teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ngaji kita pada malam hari ini, monggo.
Mungkin saya ingin bertanya Ustaz. Silakan. Terkait sanksi tadi di KUHP sendiri pasal 10 KUHP itu kan ada pidana pokok sama pidana tambahan. Nah, pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, sama tutupan. Nah, di pidana tambahan sendiri ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, jika dibandingkan dengan sanksi hukum Islam, maksudnya dalam artian kita mengacu pada hukum Islam, apakah di pasal 10 KUHP ini sudah setara Ustadz dengan hukum Islam gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. KUHP yang ada itu tidak bisa kita kiaskan 100% ke apa namanya dengan hukum yang ada. Nah, dan itu pun kalau diterapkan di sini, khususnya di Indonesia ini malah sangat berbahaya sekali, ya. Bisa-bisa nanti terjadi perang, lah nanti menjadi negara khilafah nanti pada akhirnya ya. Menurut saya itu hukum yang sudah dilakukan seperti yang tadi pasalnya siapa Mas Kafa sampaikan, menurut saya itu sudah bijak, ya. Itu sudah bijak, pastinya itu sudah dikaji betul terkait hukumannya. Dan saya akui saya belum mendalami secara detail. Oleh karena itu memang benar sekali ketika ada yang mengusulkan dari Jamaah Syarifah itu harusnya ada pembanding Ustaz antara hukum kaedah yang sering kita gaji dengan hukum positif yang ada. Karena kalau ketemu sama ahlinya nanti bisa dikolaborasikan mana persamaan dan perbedaannya. Sehingga nanti ketika kita ini sekarang mau menyamakan persepsi antara hukum KUHP sama dengan kaedah-kaedah yang sudah ada, kaedah usul fiqh misalnya, ini sangat sulit sekali. Karena apa? Karena belum mengetahui kejelasannya secara pasti. Kalau hukuman masalah zina misalnya, itu hadnya kan sudah jelas. Antara muson sama yang goiru muson. Ya. Kalau yang goiru muson itu dicambuk 100 kali, kalau yang muson dirajam. Sedangkan kalau di sini tadi yang seperti yang disampaikan Mas Kafa, ada apa saja itu, kurungan dan lain sebagainya, itu kan antara kalau semisal dikiaskan antara makis dan makis alehnya tidak sama. Antara yang mau disamakan dengan yang disamakan ini kan jauh berbeda. Ya. Yang jelas KUHP itu berbeda melihat kondisi situasi yang ada di Indonesia. Dan hukum itu memang bisa berubah-ubah ya. Hukum itu tidak lentur paten harus sakral A, harus B, karena memang ada perubahan sesuai kaidah tagoyurul azman, tagoyurul ahkam, berubahnya hukum, bitagoyuril azman wal amkinah, disebabkan perubahan zaman dan waktu. Bisa saja di Indonesia juga termasuk demikian karena memang melihat kondisi situasi yang ada sekarang. Dulu pada zamannya Abu Bakar tidak lantas menerapkan faktau aidiyatun. Beliau tahu dalilnya ya. Asariku wasarikotu faktau aidiyahuma itu tahu. Namun ketika ada pencurian, beliau tidak lantas langsung memotong, tidak. Karena orang tersebut memang ternyata ketika diselidiki, orang tersebut mencuri karena memang keluarganya kelaparan total. Bahkan Abu Bakar meminta maaf ke pencuri tersebut karena hal demikian. Nah, ini salahnya khalifah karena tidak bisa memperhatikan 100% warganya yang kelaparan sehingga mencuri ke Baitul Mal. Akhirnya Abu Bakar tidak langsung menvonis faktor aidiyahuma, tidak, tapi diberi hukuman-hukuman yang lain seperti itu. Tetap ditakzir. Kenapa demikian? Karena beliau ingin melihat kondisi yang sesungguhnya. Sehingga adalah kaidah seperti ini, al-hudud tasqutu bisyubhat. Hati itu bisa gugur karena hal-hal yang masih bersifat syubhat, masih bersifat samar. Jadi Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari
teman-teman di Google Meet ini ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung ngidupin mic-nya ataupun bisa diketik di kolom komentar. Monggo teman-teman. Yang bertanya saya tambah ya. Ada memang hal-hal yang ditetapkan oleh para ulama fuqaha itu hukuman tersebut memang bisa hilang, bisa gugur karena hal-hal yang syubhat. Namun tidak berlaku untuk semuanya. Salah satunya misalnya yaitu syubhat dalam hubungan zina, dianggap zina misalnya, yang mana suami itu meyakini bahwasanya dia itu istrinya, ya. Namun ternyata dia bukan istrinya atau istrinya orang lain. Sehingga apa? Terjadilah hubungan, maka orang tersebut itu tidak kena had seperti yang saya katakan tadi, mati lampu atau penerangan kurang sehingga yang menganggap itu adalah istrinya kita ternyata bukan istrinya kita, istrinya orang lain. Tapi ya dikumpuli saja. Nah, ini tidak terkena had tapi nanti wajib bayar mahar misil ini ya. Karena ini sudah dikumpuli gitu. Ternyata istrinya orang lain, tidak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau benar-benar tidak tahu ya, kalau benar-benar tidak tahu. Kemudian yang kedua, syubhat dalam hubungan intim yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang salah satu pendapat dinyatakan sebagai tidak sah. Sedangkan menurut orang lain itu sah. Umpamanya pernikahan yang tidak memakai wali, yang mana golongan Syafi'iyah dinyatakan tidak sah. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah adalah sah. Kan ada perbedaan antara Syafi'i dan Hanafi. Masalah wali, kalau Imam Hanafi kalau itu jauh masafatul qasri maka tidak wajib ada wali. Namun menurut Syafi'i itu adalah wajib ada wali kalau Imam Syafi'i. Namun terjadilah pernikahan. Kemudian kan ada salah satu pihak yang mengatakan bahwasanya pernikahannya itu adalah tidak sah. Seperti itu. Tidak sah sehingga apa? Dianggap zina. Nah, hal yang demikian bagaimana? Hal yang demikian dianggap hal yang syubhat dan tidak terkena had. Ya. Al-hudud tasqutu bisyubhat. Had hukuman had itu bisa gugur karena hal yang syubhat. Kenapa? Karena ada perbedaan memang antara Imam Syafi'i dan Hanafi. Imam Syafi'i disyaratkan ada wali, Imam Hanafi tidak, ya, dengan beberapa ketentuan. Dan maharnya lebih besar kalau Imam Hanafi. Ya. Kemudian ketika ada orang mengatakan, lah ini tidak sah pernikahannya ini karena tidak ada walinya. Nah, tapi menurut mazhab lain, menurut Hanafi sah. Seperti itu. Sehingga apa? Ketika mau ada yang menuduh kemudian dilaporkan di hakim, ini hakim tidak lantas langsung menjatuhkan had. Kenapa? Karena ini masih bersifat syubhat. Seperti itu. Ada celah masih imam madhab yang membolehkan tidak adanya wali. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa ini ya. Hubungan suami istri, namun ternyata ketika sudah hubungan suami istri, ketahuan bahwasanya istrinya itu adalah adik kandungnya sendiri, misalnya hubungan saudara. Nah, kan harusnya termasuk zina, karena kan tidak boleh. Yang kita menikahi mahramnya kita, itu kan tidak boleh. Jadi orang yang tidak membatalkan wudhu itu haram kita nikahi, atau yang disebut dengan mahramnya kita. Mahramnya kita kan dilarang untuk menikahinya. Namun terjadi karena unsur tidak tahu, menikah ternyata setelah ketahuan ini adalah adik kakak kandung. Maka bagaimana? Ya, apakah dianggap zina? Ya, tapi tidak terkena had. Ya, kenapa? Karena masih bersifat syubhat, atau yang disebut dengan dalam istilah fikih itu wati syubhat. Salah satunya yaitu hubungan sedara yang mana keduanya tidak tahu, kemudian di lain waktu sudah lama ketahuan. Nah, ini tidak terkena had ya, meskipun itu sudah jelas benar-benar zina seperti itu. Dianggap zina karena apa? Hubungan sedara kan tidak boleh. Kemudian hubungan kelamin secara paksa. Nah, ketika tidak pihak perempuan yang mungkin berada dalam keadaan terpaksa dan tidak pada laki-laki yang tidak melangsungkan hubungan kelamin sambil dipaksa, atau bukan suaminya ada yang maksa, yang istrinya jelas tidak terkena had. Nah, istrinya tidak kena had, perempuannya tidak terkena had, tapi yang laki-laki.
Atau juga ada kasus tadi itu di di kitab lain, ketika ada seseorang yang bilang dia berzina. Kemudian ini satu hadis. Rasulullah itu pernah didatangi, ya Rasulullah, saya berzina dengan dia. Kemudian dia ditanya perempuannya, apakah benar berzina? Tidak. Nah, dibuktikan. Ternyata masih perawan misalnya. Maka yang laki-laki ini kena hukuman, ya, karena mengaku-ngaku gitu. Kecuali kalau memang karena ini kan masih belum bersifat samar. Nah, akhirnya dia kena hukuman bukan karena hukuman zinanya, tapi hukuman karena telah menuduhnya, seperti itu. Kemudian pengakuan dari pihak yang sama-sama melakukan hubungan kelamin bahwa mereka adalah suami istri. Ada pengakuan, ya. Ketika ada seseorang yang menuduh, ternyata ini sering terjadi ini. Kemarin ada teman ini tahun baru kemarin, pas ini kemarin ngajak saya keluar, saya kan tidak pernah tahun baruan. Ada teman itu kemarin ngajak, ada yang ngajak ke Jogja, ada yang ngajak ke Bali, Situ Bondo, dan sebagainya. Saya tidak pernah tahun baruan, tidak pernah kemana-mana. Akhirnya teman itu cerita ke saya itu dituduh gitu loh. Ada gerbekan polisi misalnya. Tapi untungnya ini pegawai KUA, jadi dia selalu siap buku nikah kemana-mana sama KTP. Sehingga ketika ditunjukkan, ini buktinya, bahasanya saya itu sudah sah menikah seperti itu. Akhirnya digerebek, dituduh. Hal yang demikian bagaimana? Ini kan subhat. Kita nuduh itu kan masih subhat karena tidak ada bukti. Kalau ada bukti bukan subhat lagi, itu sudah jelas. Kemudian dikasih tahu ini KTP-nya, ini buku nikahnya. KTP pun belum tentu menunjukkan keaslian, maka dibutuhkan buku nikah dan pengakuan kedua orang tersebut. Sehingga ketika sudah ketahuan, ternyata ini bukan zina, tapi suami istri asli, maka gugur hadnya seperti itu. Karena kalau kita cuma menuduh, ini kena qadhaf, hati-hati seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa tambahan. Ada memang hal-hal yang bisa diperuntukkan khususnya pada masalah kaidah ini, karena memang tidak semuanya bisa diterapkan dalam hal-hal yang lain. Seperti itu, ya. Tapi urusan had, pencurian, ya, korupsi dan lain sebagainya ini bisa dilakukan gitu. Namun terkadang karena kecanggihan teknologi ini juga sangat berbahaya sekali, ya. Kecanggihan teknologi ini sangat berbahaya sekali sehingga bukti yang tidak nyata bisa menjadi real, meskipun terkadang orang tersebut tidak melakukannya. Wah, ini kan sangat bahaya sekali. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Ya fatawakkal 'ala Allah, maka pasrahlah kepada Allah. Mungkin itu, ya. Oke, terima kasih Ustadz Dani. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau misal tidak ada yang mau ditanyakan, monggo bisa ditutup dengan doa Ustadz Dani. Marilah kita tutup pada malam ini, ya. Meskipun ini kita sebentar mengkaji kaidah-kaidah fikih ini, saya yakin ini semoga bermanfaat dan tidak diselesai di sini saja, karena ini juga di-share di channel YouTube. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji meskipun sedikit, yang terpenting keistiqomahan kita. Insya Allah nanti dengan keistiqomahan kita itu bisa melahirkan kesuksesan. Al-istiqomah afdal min alfi karomah, seperti itu. Amin, Dan amin. jangan bosan-bosannya mengikuti kajian ini, karena memang hal-hal yang al-Islam guroba, ya. Islam itu nanti tuba liman, ya, akan menjadi yang langka lagi, dan semoga kalian termasuk orang-orang yang langka nanti yang diselamatkan oleh Allah, khususnya di akhir zaman ini. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator, ya. Oke, terima kasih atas
pengaparannya untuk ngaji fikih kontemporer kali ini. Semoga apa yang sudah menjadi pemberian dari Ustaz Dani berupa ilmu ini, semoga kita dapat menerima dan semoga kita juga bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustaz Dani. Demikian dari saya sebagai selaku moderator. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.